Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ilhami dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Angkatan 2020 Lakal A. Jadi tujuan videonya dibuat yaitu untuk memenuhi tugas middle test mata kuliah Psikologi Perpustakaan yang dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Bapak Arif Rahman Hakim, SHI MA. Sebagai seorang pustakawan, kita harus mengetahui hal-hal yang berhubungan dan berkaitan dengan perpustakaan. Dan kita juga harus tahu akan etika seorang pustakawan. Ada beberapa etika yang harus diketahui oleh seorang pustakawan. Yang pertama, memberi pelayanan kepada pemustaka dengan cepat, tepat, dan akurat, sesuai dengan prosedur pelayanan perpustakaan. Yang kedua, pustakawan harus menjaga kerahasiaan dan privasi menyangkut informasi bahan pustaka yang dicari atau dipinjam oleh pemustaka. Yang ketiga, pustakawan tidak boleh memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan jabatan ataupun status sosial seseorang. Yang keempat, mengatur dan menyajikan konten yang memperbolehkan pemustaka mencari informasi yang mereka butuhkan serta membantu penelusuran informasi. Yang kelima, berkomitmen mengenai kenetralan dan sikap yang bias terhadap koleksi, akses, dan jasa. Yang keenam, harus dapat berbagi pengalaman profesional mereka dan membimbing para profesional baru tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu tadi beberapa etika yang harus diketahui oleh seorang pustakawan. Dan sekarang saya akan menjelaskan cara seorang pustakawan dalam berkomunikasi dengan pemustaka. Yang pertama, sopan dan ramah. Dalam hal ini, pustakawan dituntut untuk bersikap sopan dan ramah terhadap pemustaka. Tidak hanya secara sikap dan perilaku, tapi juga secara penampilan. Penampilan yang baik mencerminkan perilaku yang baik. Jadi jika seseorang pustakawan memakai baju yang sopan dan rapi, maka hal itu akan dipandang baik oleh pemustaka. Yang kedua, salam. Seorang pustakawan dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada pemustaka yang baru saja datang, agar si pemustaka merasa nyaman ketika datang ke perpustakaan. Yang ketiga, melayani dan membantu. Pada poin ketiga ini, pustakawan harus melayani dan membantu pemustaka yang sedang kesulitan dalam mencari informasi yang si pemustaka butuhkan. Pustakawan harus memiliki inisiatif untuk melayani pemustaka. Jika seandainya pemustaka terlihat kesulitan dalam mencari informasi, maka yang kita lakukan adalah mendekatinya dan bertanya dengan sopan kepadanya, seperti, apakah ada yang bisa saya bantu? Begitu. Dan juga, jika ada pemustaka yang meminta bantuan, maka seorang pustakawan harus segera membantunya. Keempat, mengetahui dan ahli dalam aspek perpustakaan. Pada poin keempat ini, maksudnya mengetahui itu ialah mengetahui segala hal yang meliputi perpustakaan. Tidak hanya tentang buku dan letak buku, tapi juga segala letak tempat yang ada di perpustakaan tersebut. Dan juga seorang pustakawan harus ahli dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pustakawan. Contohnya yaitu dalam hal mengatur keadaan agar tetap tenang. Dalam hal ini, seorang pustakawan harus bisa mengatur dan mengatasi keributan yang mungkin terjadi di perpustakaan agar situasi dan kondisi di perpustakaan tetap tenang. Dan alasan kenapa seorang pustakawan harus memiliki pengetahuan dan keahlian, karena sebagai syarat seorang pustakawan dapat melayani dengan baik, yaitu dengan mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang perpustakaan. Karena salah satu ciri profesionalisme seorang pustakawan dapat dilihat berdasarkan karakteristik yang ia miliki, yaitu memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan keahlian yang mumpuni dalam bidang perpustakaan. Yang kelima, sabar dan lapang dada. Tentu saja seorang pustakawan harus sabar dalam menangani setiap pemustaka yang datang ke perpustakaan. Kadang ada pemustaka yang menjengkelkan, mengesalkan, dan berbuat onar, tapi meskipun begitu kadang ada juga pemustaka yang baik, sopan, dan ramah. Karena setiap pemustaka memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Dalam hal ini, bersikap sabar dan lapang dada sudah seharusnya dimiliki oleh setiap pustakawan yang profesional. Dan juga kita harus lapang dada menerima kritik dan saran yang diberikan oleh pemustaka. Karena seorang pustakawan juga harus mengevaluasi setiap kegiatan dan perilaku yang ia lakukan agar menjadi seorang pustakawan yang profesional. Yang keenam, tegas. Jika seandainya ada seorang pemustaka yang melakukan kesalahan, yang mana kesalahannya itu dilakukan karena kesengajaan dari si pemustaka itu sendiri, maka seorang pustakawan harus bersikap tegas, yaitu dengan cara menegurnya. Dan dalam hal ini, seorang pustakawan tidak hanya dituntut untuk bersikap tegas, tapi juga harus berani untuk menegur pemustaka yang berbuat kesalahan. Siapapun itu, kita tidak boleh ragu untuk menegurnya jika ia berbuat salah. Dan tentu saja, cara kita menegurnya adalah dengan menegurnya secara sopan,
tanpa ada memunculkan rasa marah sedikit pun. Dan yang ketujuh, mengucapkan terima kasih. Jika pemustaka sudah mendapat buku atau informasi yang dibutuhkan, dan sudah mendata peminjaman dan perjanjian, maka seorang pustakawan dianjurkan untuk berterima kasih kepada pemustaka, karena telah berkunjung ke perpustakaan, dan mengingatkan kepada pemustaka untuk berkunjung kembali ke perpustakaan. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.